Sudah recording. Sudah kan? Oke. Kita mulai ya, teman-teman. Halo? Iya, Pak. Ya, jangan tidur loh ya. Oke, saya akan mulai slide-nya. Jadi, hari ini giliran saya kelas dan objek. Ini materi yang bisa dibilang lumayan ya, tidak terlalu mudah. Nah, ini cukup karena ini ada konseptualnya. Nah, sesuai dengan silabus, bab ketiga ini adalah kelas dan objek. Walaupun judulnya pemrograman berorientasi objek, namun tidak selengkap seperti PBO secara mata kuliah ya. Jadi ini cuma pengantar sedikit sekali tentang PBO. Kenapa? Karena nanti kita di dalam struktur data akan menggunakan sedikit tentang kelas dan objek. Jadi tidak sampai detail ya, tidak sampai dalam sekali, tapi ya hanya bisa menggunakan kelas dan objek gitu. Dan ini lumayan sebagai dasar untuk besok pada saat kalian mengambil PBO ya. Nah, kita mulai dulu dengan review pemrograman terstruktur atau yang dikenal dengan pemrograman prosedural ya. Pemrograman terstruktur atau pemrograman prosedural yang sudah kalian pelajari selama algoritma dan pemrograman. Dia merupakan suatu pemrograman yang sifatnya terstruktur, urut satu sama lain dan menggunakan modul-modul ya, menggunakan modul-modul. Jadi ada modulnya nih di sini ya. Modul itu dalam bahasa lain adalah fungsi atau prosedur. Berarti ketika Anda membuat program secara sekuensial, biasanya Anda akan membuat function. Kalau di dalam Python berarti Anda membuat banyak def gitu ya. Function merupakan suatu bagian program yang secara spesifik melakukan sesuatu gitu. Artinya Anda melakukan pekerjaan secara membagi-bagi pekerjaan itu menjadi bagian yang kecil-kecil. Ya, biasanya diselesaikan menjadi subbagian masalah. Jadi dipotong-potong ya. Misalnya bagian untuk menghitung pangkat Anda buat fungsi sendiri. Bagian untuk menghitung perkalian matriks Anda buat fungsi sendiri misalnya ya. Bagian untuk mencari data Anda buat fungsi sendiri gitu. Nah, nanti digabung-gabungkan menjadi satu secara runtut atau sekuensial. Nah, di dalam pemrograman terstruktur biasanya program dimulai dari program utama. Walaupun di dalam Python tidak ada main ya, tidak ada main, tapi kalau di bahasa pemrograman lain itu adalah dimulai dari program utama. Python secara implisit ya, adanya program main itu implisit, jadi tidak kelihatan sebagai baris per baris begitu dalam satu satu teks, satu source code. Biasanya yang terpisah dari def yang Anda buat itu adalah program main. Nah, terus kemudian di dalam pemrograman terstruktur, program merupakan suatu langkah-langkah penyelesaian masalah yang terdiri dari dua hal, yaitu adanya data atau variabel-variabel yang Anda pakai, dan logikanya. Logika itu artinya programnya jalannya seperti apa. Misalnya untuk menghitung luas lingkaran berarti datanya adalah jari-jari, begitu ya. Lalu kemudian luasnya, variabel luas yang belum ada isinya, ya. Terus kemudian logikanya adalah Anda harus meminta nilai berupa jari-jari, lalu kemudian Anda hitung luasnya dengan menggunakan pi kali r kali r, gitu. Itu adalah logikanya, jalannya gimana. Nah, selama di algoritma pemrograman kemarin Anda mempelajari langkah-langkah penyelesaian masalah secara runtut, di mana program hanya terdiri dari data dan logikanya. Jadi hanya dua ini, data dan logikanya. Nanti ini akan berbeda ketika Anda belajar dengan PBO atau pemrograman berorientasi objek. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya tidak bisa melihat partisipan, jadi kalau ada pertanyaan silahkan langsung ya dengan menggunakan suara ya tentunya ya. Kalau kecepatan misalnya Anda mau langsung putus Anda langsung bilang menyela saya nggak masalah. Oke, jadi terdiri dari kata kuncinya adalah modul, prosedur, fungsi, data, dan logika bisnis ya. Itu kata kunci dari pemrograman terstruktur. Urut, sekuensial, terus modul-modul, data, dan logika bisnis. Nanti akan berbeda dengan PBO. Oke, di dalam pemrograman terstruktur biasanya juga menggunakan pendekatan top-down.
top down itu berarti masalah besar dipecah-pecah menjadi masalah kecil, ya. Jadi masalah besarnya apa, lalu dibagi-bagi menjadi fungsi-fungsi, ya, dan dipecahkan sendiri-sendiri. Fungsi itu spesifik melakukan sesuatu. Nah, di dalam Python memang tidak ada program main, tapi itu bisa tetap dilakukan. Oke, jadi pemrograman terstruktur ada kata kunci baru namanya top down, membagi masalah besar menjadi masalah kecil dalam bentuk modul atau dalam bentuk function atau dalam bentuk prosedur. Prosedur dan function ini mengerjakan sesuatu yang spesifik, ya, spesifik. Misalnya menghitung, ini tulisan saya nggak bagus ya, nggak apa-apa ya. Menghitung misalnya luas atau menghitung keliling, dibuat dalam fungsi, lalu kemudian menerima input, nah, misalnya gitu ya, lalu menghasilkan output, misalnya khusus, atau menghitung faktorial. Nah, jadi spesifik untuk melakukan sesuatu nanti digabungin menjadi satu. Oke, lalu pemrograman berorientasi objek ini yang baru ya, ini yang baru. Apa sih bedanya dengan yang pemrograman terstruktur? Nah, pemrograman berorientasi objek menyelesaikan masalah, tetap ada komputasinya, menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu berbasis objek. Kalau saya menjelaskan, objek itu adalah sesuatu yang bisa Anda lihat, ya biasanya bisa Anda lihat, bisa ada bentuknya, gitu ya, ada bentuknya, bisa dibayangkan, gitu ya, itu objek. Nah, objek misalnya objek kursi, misalnya objek televisi, objek monitor, nah kan bisa kelihatan bentuknya. Lalu apa hubungannya dengan program? Objek tersebut akan dianggap sebagai suatu struktur data yang ada di dalam memori. Nah, bedanya terdiri dari dua hal. Objek itu terdiri dari dua hal, yaitu data dan metode, atau data dan fungsi. Nah, kalau tadi di pemrograman terstruktur, itu data dan logika bisnis, ya, data dan programnya, maksudnya alur programnya. Sekarang data dan metode, data dan metode. Nah, metode itu kan fungsi. Mungkin Anda berpikir, loh, fungsi sama program kan sama, Pak. Ya kan? Fungsi dan program kan sama. Nah, perbedaannya adalah fungsi di dalam objek OOP ini, dia itu khusus untuk objeknya. Jadi fungsinya itu tidak melebar kemana-mana. Dia tidak fungsi yang umum, tidak bersifat general, tapi fungsinya khusus. Ya, fungsinya itu khusus melakukan sesuatu terhadap objek ini. Misalnya objeknya itu adalah berupa lingkaran, maka fungsinya, misalnya Anda menghitung lingkaran, menghitung luas lingkaran, berarti dia hanya menghitung luas lingkarannya saja. Dia tidak menghitung luas segitiga, dia tidak menghitung luas persegi panjang misalnya, tidak seperti itu. Jadi fungsinya spesifik untuk objeknya, ya. Dan dibuat dalam bentuk function, dibuat dalam bentuk def kalau di dalam Python. Gimana? Ada yang mau bertanya? Oke, lanjut dulu. Nah, pendekatannya berbeda. Kalau di dalam pemrograman terstruktur menggunakan top down, sedangkan di pemrograman berorientasi objek menggunakan bottom up, berarti dari bawah ke atas. Ya. Nah, berarti artinya apa? Mendefinisikan dulu elemen-elemen yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah. Mendefinisikan dulu elemen-elemen yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah. Misalnya masalahnya tadi, menghitung luas lingkaran. Berarti Anda harus mendefinisikan dulu. Untuk bisa menghitung luas lingkaran, Anda tidak mulai dari bertanya, masukkan jari-jari, tidak seperti itu. Jadi tidak memulai dari runtutan ya, seperti urutan, seperti itu tidak. Tapi Anda harus mendefinisikan lingkaran. Berarti objek yang kita akan selesaikan adalah lingkaran. Benda ya, seolah-olah benda lingkaran. Nah, benda lingkaran itu kita sudah bayangkan ya. Lalu kemudian kita kembali ke yang ini. Ada data dan ada metode. Datanya lingkaran itu apa ya? Datanya lingkaran itu, datanya lingkaran itu berupa jari-jari. Ya. Lalu metodenya apa yang berkaitan dengan lingkaran? Mungkin menghitung luas dan menghitung keliling. Nah, nanti kalau bentuknya lain lagi, segitiga. Misalnya ya, judulnya adalah menghitung segitiga untuk menghitung luas dan keliling segitiga, maka Anda harus membayangkan, objeknya segitiga. Nah, objeknya segitiga berarti dia punya data apa ya? Dia punya data alas dan punya data tinggi. Lalu metodenya apa? Metodenya ya hitung luas
dan metodenya menghitung keliling. Kalau misalnya objeknya bukan yang hitung-hitungan, misalnya buku, objeknya buku nih, berarti dia punya apa? Buku. Nah, tergantung Anda kalau mau melihat PBO seperti ini itu harus dilihat Anda itu mau membayangkan buku sebagai apa. Kalau buku itu sebagai barang yang mau dijual, misalnya di toko begitu ya, Anda punya toko online, buku itu sebagai barang yang mau dijual, berarti data-data yang berkaitan dengan buku yang mau dijual adalah biasanya minimal harga. Harganya berapa? Tapi kalau buku itu bukan untuk dijual, misalnya buku itu untuk dipinjamkan di perpustakaan, dia akan berbeda. Belum tentu harga itu ada. Ya. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk dijual, gitu ya. Tujuannya untuk dipinjamkan. Mungkin yang diperlukan di perpustakaan datanya adalah judulnya apa, pengarangnya siapa, tebal bukunya, lalu lokasi raknya di mana. Nah, sama-sama buku loh ya. Sama-sama buku, tapi cara pandangnya berbeda. Jadi Anda perhatikan kata kuncinya data dan fungsi ya. Kalau tadi data dan program, data dan logika kan, data dan logika bisnis. Kalau ini data dan fungsi. Berarti di sini datanya adalah sesuai dengan kebutuhan. Datanya sesuai dengan kebutuhan. Kalau Anda memperlakukan buku untuk dijual, maka data yang penting adalah harga. Ya, bisa harga belinya berapa, lalu harga jualnya berapa, gitu kan? Dari sudut pandang kita sebagai penjual. Kalau dari sudut pandang pembeli, berarti hanya harga jualnya saja. Malah yang diharapkan diskonnya berapa, gitu ya? Itu kalau pembeli. Gitu. Nah, kalau buku itu sebagai perpustakaan, ini sama-sama buku tapi perpustakaan, berarti judul. Di sini perlu judul nggak? Ya pasti perlu ya, judul dan harga ya terutama ya. Tapi di sini yang penting adalah rak, kode rak. Kenapa? Karena di perpustakaan itu harus dicari di mana sih lokasi bukunya untuk dipinjam. Beda ya, Anda lihat perbedaannya. Mungkin kalau lingkaran sama segitiga hampir sama. Ya, karena mau dihitung luasnya. Tapi kalau lingkaran dan segitiga itu sebagai benda, mungkin Anda perlu warna mungkin. Warna segitiga beda sama warna lingkaran mungkin akan berbeda. Jadi datanya harus Anda jelaskan. Jadi ini yang dimaksud dengan mendefinisikan elemen-elemen penyusunnya. Baru programnya, ini belum ada programnya loh ya. Baru programnya. Nah, kalau sudah datanya oke, bendanya oke begitu ya. Bendanya oke, datanya oke, perhatikan bendanya oke dan datanya oke. Lalu baru Anda mikirin, mau diapain benda ini? Mau diapain objek ini? Oh, kalau buku perpustakaan berarti untuk dipinjam misalnya atau untuk dikembalikan begitu. Kalau buku untuk dijual berarti dijual dan dibeli mungkin ya. Statusnya diubah, habis stoknya misalnya. Tambah stok misalnya. Nah, itu adalah kata-kata kerja ya. Bisa dibilang itu kata kerja ya seperti pinjam. Terus kemudian kembali. Ya, di sini mungkin jual. Terus ini misalnya stok, ubah stok maksudnya. Ini kan berarti kata kerja ya. Biasanya fungsi itu berupa kata kerja. Kalau Anda sudah mendefinisikan data dan metodenya, lalu digabungkan, ya, bottom up, digabungkan dari bawah ke atas, ya, dari bawah ke atas ini datanya, ini objeknya, ya, dibuat jadi program. Nah, usernya ada di sini. Bagi user program itu sama aja antara pemrograman yang bersifat lurus tadi, prosedural, dengan yang PBO, ya hasilnya sama, outputnya sama, teksnya sama. Tapi codingnya berbeda, cara codingnya berbeda. Di belakangnya ini nggak kelihatan. Usernya sih anggapnya sama aja, tampilannya sama. Input buku, input harga, ngitung luas, dan sebagainya, biasa. Tapi cara membuat programnya berbeda. Gitu ya, itu perbedaannya. Nah, berarti ini contoh, kasusnya sama ya. Buatlah program untuk menghitung luas dan keliling dari bangun datar. Bangun datar adalah bangun 2 dimensi ya. Seperti segitiga, lingkaran, persegi, dan persegi panjang. Oke. Nah, kita coba buat secara prosedural yang sudah pernah Anda lakukan selama Alpro ya, sudah pernah kita lakukan. Gampang sekali. Kenapa? Oh, lakukan dengan cara top down. Susun langkah-langkah secara urut, ya kan? Mulai dari input, proses, output. Ya kan? Berarti kalau ini mau ngitung lingkaran misalnya, ya berarti Anda tanyakan berapa jari-jari, lalu hitung luas, hitung keliling.
Coba contohnya, ya. Kita lihat dulu sebentar, nanti kalau itu kembali. Nah, pertama, input jenis bangun ruangnya, ya kan? Misalnya segitiga, misalnya persegi, misalnya persegi panjang, dan sebagainya, lingkaran, gitu ya. Lalu hitung luas dan keliling. Contohnya kode programnya yang sederhana ya, persegi panjang. Runtut, urut, pertama tanyakan, masukkan panjangnya, masukkan lebarnya, luasnya dihitung, tampilkan luasnya, kelilingnya dihitung, tampilkan kelilingnya. Top, down. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai, finish. Ini start. Sudah Anda lakukan. Ya, sudah Anda lakukan. Nah, sekarang kita kembali ke yang sebelumnya. OOP. Nah, sekarang OOP nih. OOP. Bottom up. Definisikan dulu elemen-elemen penyusunnya. Kita tahu ada biasanya kalau di dalam OOP ada kata kunci lagi, yaitu kata benda dan kata kerja. Nih, dua ini, kata benda dan kata kerja. Bahasa Indonesia tahu bedanya kan, kata benda itu apa dan kata kerja itu apa. Bentar Pak Yuan akan menerima telepon. Oh, sudah mati. Oke, sorry ada bunyi telepon. Saya lanjutkan ya. Ada kata benda dan kata kerja. Kata benda dan kata kerja. Kata benda itu biasanya akan menjadi data. Ya, kata benda akan menjadi data. Kata kerja akan menjadi metode. Ya, kata benda akan menjadi data. Kata kerja akan menjadi metode. Nah, berarti sekarang kata bendanya dulu. Dari kasus kita ini, ya kan? Ada segitiga, lingkaran, persegi, persegi panjang. Oh, itu berarti kata bendanya kan? Datanya kan yang mau kita olah. Oh, berarti segitiga, oke. Untuk segitiga, datanya apa ya yang dimiliki oleh segitiga? Oh, dia punya alas dan punya tinggi. Kalau lingkaran, apa yang dimiliki oleh lingkaran? Dia punya jari-jari. Kalau persegi panjang, apa yang dimiliki oleh persegi panjang ya? Oh, punya panjang dan lebar. Kalau persegi, apa yang dimiliki oleh persegi? Punya sisi ya. Oke, punya sisi. Nah, ini menjadi data. Ini bagian data. Ini adalah data. Dah, selesai ya. Kata benda kan, ini kata benda semua nih. Kata benda. Nah, lalu masalahnya apa? Masalahnya adalah Anda disuruh untuk menghitung luas dan keliling. Loh, ini kan kata benda juga, Pak. Nah, karena ini mau dilakukan, kan ini kan aktif ya, melakukan, menghitung gitu kan, menghitung berarti kan aktif. Ya diubah jadi kata kerja, misalnya namanya hitung luas, lalu hitung keliling, gitu ya, hitung luas dan hitung keliling. Nah, karena ini adalah kata kerja, ya, berarti ini bagian metode. Dari hal yang sama, segitiga, lingkaran, persegi ini masalahnya sama ya. Secara prosedural dengan secara objek oriented sangat berbeda. Sangat berbeda. Caranya loh, tapi hasilnya sama. Hasilnya sama persis bahkan. Kalau dari sisi user mungkin nggak lihat bedanya. Ya, user nggak bisa lihat bedanya. Tapi kalau dari si programmer, beda. Ya, nah, pertanyaan berikutnya, hitung luas dan hitung keliling ini, itu untuk siapa pertanyaannya? Kan ini ada banyak, Pak. Segitiga, lingkaran, persegi panjang, persegi. Untuk siapa? Ini untuk masing-masing. Jadi hitung luas dan hitung keliling itu dimiliki oleh segitiga, hitung luas dan hitung keliling dimiliki oleh lingkaran, hitung luas dan hitung keliling dimiliki oleh persegi panjang, hitung luas dan hitung keliling dimiliki oleh persegi. Semuanya punya. Jadi hitung luasnya punyanya segitiga, hanya menghitung punyanya segitiga. Hitung luasnya punyanya persegi panjang, hanya punyanya persegi panjang. Rumusnya kan beda ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Codingnya gimana? Ini awal sudah langsung coding, nggak apa-apa ya. Jadi ini hanya menunjukkan dulu. Nanti di belakang masih ada konsep-konsep lain. Berarti ini contoh segitiga. Jadi kita baru kasusnya satu aja, segitiga. Tadi persegi panjang, sekarang segitiga. Buat program utama, pertama adalah kata kunci berikutnya kelas.
ya, kelas. Ini ada kata kunci. Dalam OOP ada kata kunci yaitu kelas. Buat program utama yang menggunakan kelas. Menggunakan, memakai. Ya, nanti kita lihat apa artinya. Jadi ada kelas dan ada memakai. Kita pakai mat itu untuk menghitung kenapa harus pakai mat. Wah, ini pasti rumit, Pak. Ya, karena dianggapnya itu adalah segitiga siku-siku gini ya. Buat ngitung keliling itu kan alas tambah tinggi tambah sisi miring kan. Nah, sisi miringnya nanti buat ngitung. Ini A, B, C gitu ya. Nah, nanti Anda harus ngitung sisi miring. Nah, pakai Pitagoras. Oke, kalau cuma ngitung luas kan cuma setengah alas kali tinggi. Gampang. Oke, pertama, kita buat kelas. Apa itu kelas? Nanti akan dibahas ya, tenang aja. Apa itu kelas? Kelasnya kita kasih nama segitiga. S-nya besar. Oke, titik 2. Def, ini adalah fungsi Anda sudah tahu. Ini kalau ini apa Pak? Ini ada garis bawah. Ini adalah garis bawah 2 kali ya. Underscore. Kalau digabungkan seolah-olah kayak garis gitu ya. Lalu init. Oke, sudah. Init. Kalau dalam bahasa Inggris berarti kan ini adalah untuk inisialisasi begitu ya. Lalu ada kata kunci lain nanti self. Nanti kita bahas. Alas, tinggi. Untuk sementara yang diperhatikan alas dan tingginya dulu ya. Berarti ini untuk menginisialisasi kelas segitiga, alas dan tinggi. Kita isikan alasnya ke sini, tingginya kita isikan ke sini. Nah, terus kemudian ada self alas dan self tinggi itu apa? Kalau dalam bahasa Inggris self itu adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu kira-kira siapa? Dirinya segitiga itu sendiri. Nah, berarti segitiga ini memiliki apa? Kita kembali yang tadi. Segitiga ini memiliki apa? Segitiga ini memiliki alas dan tinggi. Ya, segitiga ini memiliki alas dan tinggi. Jadi self itu artinya adalah segitiga ini memiliki apa? Memiliki alas dan tinggi. Atributnya apa? Atributnya segitiga itu apa? Oke ya. Nah, atributnya segitiga adalah alas dan tinggi. Lalu isilah dengan inputan dari user. Ini inputan dari user nih. Oke, sudah. Berarti kalau misalnya inputannya alasnya 5 dan tingginya 4, berarti alasnya segitiga itu adalah 5, tingginya segitiga itu adalah 4. Terus Anda buat fungsi untuk menghitung luas. Tidak ada parameternya. Tidak ada parameter apapun. Titik-titik ya kosong. Kenapa? Karena kan luas ya cuma ngitung setengah alas kali tinggi. Sedangkan alas dan tingginya sudah kita punya. Sudah kita simpan di sini. Sudah kita simpan. Ya, 5 dan 4 itu. Ya udah tinggal 5 dikali 4 kali setengah. Ya, nggak penting hitungnya. Yang penting adalah Anda tahu 5 dan 4-nya ini ditaruh di mana? Nih, 5 di alas, 4 itu di tinggi. Kali setengah. Lalu kemudian Anda buat satu fungsi keliling. Hitungannya, wah rumit Pak. Yaitu buat menghitung sisi miring. Oke? Lalu dijumlahkan sisi miring ditambah alas ditambah tinggi. Dikembalikan. Anda sudah tahu ya bedanya ya. Yang ini return, nih. Ini juga return, itu adalah fungsi yang mengembalikan nilai. Dikembalikan kemana? Di luar. Nanti kita lihat. Lalu ada fungsi lain namanya get alas dan get tinggi. Anda sudah tahu get itu berarti ngambil. Get itu mengambil. Berarti mengambil alas, mengambil tinggi. Ya, mengambil alas dan mengambil tinggi. Nah, Anda lihat. Mengambil alas itu ngambil dari siapa? Ngambil dari segitiganya itu. Lihat, ini self. Self itu berarti dari segitiganya itu. Oke, berarti ambil alasnya. Kembalikan alasnya. Ya, terus tinggi. Dari mana? Dari segitiganya itu. Kembalikan tingginya. Self loh ya. Loh Pak, ini alas, ini tinggi. Di sini ada self. Bedanya apa? Itu dua variabel yang berbeda. Jadi self itu artinya variabelnya punyanya segitiga. Sedangkan alas dan tinggi yang ada di fungsi ini, itu bukanlah punyanya segitiga. Ini adalah variabel berasal dari luar program. Ya, sedangkan yang alas dan tinggi ini, itu punyanya segitiganya. Jadi kalau ditanyakan, tolong ambilkan alasnya, itu berarti punyanya segitiga ya. Bukan yang dari alas dan tinggi yang dari luar ini, bukan. Tapi yang punyanya segitiganya. Jadi Anda harus menambahkan kata kunci self di sini. Oke, untuk sementara begitu dulu. Lalu kemudian, langkah kedua, ini kan baru langkah pertama, buatlah kelas ya. Ini langkah pertama. Yang kedua, buatlah program utama. Nggak ada di dalam Python, tidak ada program utama ya. Jadi ya udah program biasa yang menggunakan. Pertanyaannya, loh Pak, berarti kelas ini belum bisa dipakai? Belum. Oke,
Jadi ada kata-kata kunci di sini. Anda sudah membuat kelas, sudah panjang lebar, mungkin bisa sampai 1000 baris di satu kelas, begitu ya. Bisa jadi ya, suatu saat Anda membuat kelas yang 1000 baris, terus Anda nggak buat program utamanya, maka tidak bisa dipakai. Oke, jadi kalau Anda cuma buat kelas 1000 baris, tapi Anda tidak membuat program utama yang menggunakan kelasnya, maka tidak akan bisa dipakai. Jadi masih ada langkah kedua yang menggunakan kelas segitiga itu, yaitu SGT1 ini adalah variabel biasa, sama dengan segitiga, berarti Anda mengisi variabel SGT1 dengan kelas segitiga, dengan parameter 4,5, berarti alasnya 4, ini kebaliknya. Alasnya 4, ya, tingginya 5, oke, alasnya 4, tingginya 5, masuk ke dalam SGT1. SGT1 itu menggambarkan apa? SGT1 ini adalah objek. Ini kelas. Ini objek. Ya, saya ulangi lagi, ini kelas, ini objek. SGT1 adalah objek. Segitiga adalah kelas. Nanti saya bahas lebih dalam lagi. Oke. Terus SGT1 dot luas itu berarti variabel SGT1, objek SGT1 mengambil metode, mengambil fungsi, sorry, saya jangan nyebut metode dulu ya, mengambil fungsi def luas. Kok bisa dapat? Kenapa? Karena SGT1 adalah bentuk real dari segitiga. Karena SGT1 adalah bentuk objek dari segitiga. Jadi dia punya luas dan keliling. Karena segitiga itu sendiri punya luas dan keliling. Berarti karena SGT1 adalah bentuk realnya dari segitiga, maka SGT1 memiliki fungsi luas dan memiliki fungsi keliling sesuai definisi segitiga. Oke, nanti saya bahas lebih dalam lagi. Terus SGT1 lagi berikutnya keliling. Berarti ngitung 4 sesuai dengan rumusnya ya. Nanti keluar nih adalah 10 dan 15, sekian. Lalu kemudian terakhir adalah nampilin alasnya berapa, tingginya berapa. Alasnya 4, tingginya 5, betul ya? Karena ini bentuknya float, maka pakai koma-koma ya, pakai koma-koma. Oke, sampai di sini. Nah, mungkin bertanya dulu. Ada yang mau bertanya? Atau saya tunjuk? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, oke, sudah ada. Buat yang dua underscore itu bedanya sama yang underscore cuma satu apa ya, Pak? Oke. Seperti yang di dev underscore init sama self. Ya. Kalau underscore 2, ya, underscore 2 itu adalah fungsi khusus yang dimiliki oleh Python dalam kelas. Jadi nama-nama reserve ya, nama-nama yang memang sudah didefinisikan oleh Python seperti init. Kalau Anda sudah lihat slide-nya ada str, ada len itu adalah panjang. Terus ada apa lagi ya? str, len, terus ini mungkin 3 itu ya. Tapi kelihatannya ada lagi, saya lupa. Jadi beberapa nama fungsi yang sudah didefinisikan oleh Python itu pakainya underscore 2. Ya. Terus diakhiri juga dengan underscore 2. Lah kalau yang underscore 1 ini biasanya dipakai untuk nama variabel kelas. Nama variabel kelas. Ya, nama variabel kelas biasanya pakai underscore kelas. Tapi opsional. Jadi kalau misalnya Anda pengen self.alas begitu juga boleh. Cuma kan biasanya agak membingungkan. Alas ini sama alasnya ini kok sama gitu ya. Jadi ya kalau saya sih mungkin ngikuti aja, ini biasanya aturan aja sih biasanya ya. Kebanyakan orang kalau membuat variabel di Python kalau menggunakan kelas itu pakai underscore 1 atau bahkan underscore 2 juga ada. Ya. Tapi underscore 2-nya itu hanya di depan, tidak di belakangnya. Jadi underscore alas, tidak ada belakangnya, tidak ada seperti ini kan ada belakangnya juga ya, underscore 2 lagi di belakang. Nah, jadi hanya depannya saja. Itu untuk variabel kelas. Begitu, Rizky? Ada lagi? Nanti ada yang lain? Ada lagi? Atau Pak, mau tanya, ya? itu berarti maksudnya kita yang dev pertama, kita itu kan ini kayak inisialisasi kelasnya. Terus inisialisasi berarti kayak ngisi ya, mengisi gitu ya. Mengisi ini kita data. Tulisnya gimana ya, Pak? Maksudnya semuanya kita tulis?
Yang bagian mana? Yang Maksudnya dari import match sampai print float yang terakhir. Iya. Oh. Itu semua kita tulis. Jadi ini baru definisi segitiganya. Kalau definisi segitiganya nggak mau kamu pakai sekarang, ya nggak ada program utama ini. Jadi baru mendefinisikan kelas segitiga. Lah kalau pertanyaannya tadi, ada kelas segitiga, ada kelas persegi panjang, ada kelas persegi, berarti kamu buat banyak. Misalnya ada 5 objek, berarti ada 5 benda, ya berarti 5 kelas. Tuh. Belum bisa dipakai loh, belum dipakai. Jadi baru kelasnya itu ada 5. Loh, Pak lebih gampang pakai non OOP dong. Kalau dalam kasus program kecil, ya. Tapi begitu program kalian itu begitu luas, misalnya Anda membuat sistem informasi perpustakaan, begitu ya, kompleks kan, itu akan jauh lebih mudah ketika memperbaiki, ketika melakukan modifikasi dan sebagainya di masa yang akan datang, akan jauh lebih mudah menggunakan teknik OOP. Begitu. Walaupun kayaknya codingnya lebih banyak gitu ya, tapi nanti akan berterima kasih di akhir-akhir. Gitu. Kalau sekarang mungkin nggak kerasa ya. Begitu? Ada lagi? Kalau sudah kita next dulu. Ada pertanyaan tentang get atau apa mungkin yang dilihat dari tampilan ini? Tapi codingnya semua ya ditulis. Saya mau tanya Pak. Ya. Itu jadi di dev yang pertama semua variabel yang akan dipakai di semua fungsi di bawah itu di-list dulu. Ya, betul. Jadi semua variabel yang dimiliki oleh kelasnya itu akan di-list dulu di bagian ini. Biasanya loh ya. Biasanya seperti itu. Nanti soalnya ada kasus-kasus khusus yang tidak perlu ini juga nggak apa-apa. Oke, jadi misalnya punya suatu kelas punya 10 variabel. Berarti 10-10-nya ditaruh di sini. Biasanya, ini secara umum. Tapi bisa juga cuma 8 misalnya. Atau bahkan tidak ada ya, bisa. Cuma secara umum, kalau secara logika ya, karena menginisialisasi berarti semua variabel yang dimiliki itu dimasukkan ke sini semua. Sudah ya, kita next dulu ya, biar nanti lanjut dulu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Kasusnya beda, yaitu rekening bank. Rekening bank, ya, rekening. Bayangkan rekening. Kita mempelajari rekening implementasi dengan Python. Ya. Rekening bank adalah suatu struktur yang terdiri dari kode rekening, nomor rekening maksudnya, dan saldo. Ya kan? Nggak usah ada namanya ya, kok nomor rekening sama saldo. Saldonya berupa integer atau pecahan, harus lebih besar dari 0. Ya kan? Terus operasinya yang namanya rekening, itu bisa diapain aja. Bisa ditarik uangnya, bisa di-story atau ditabung, dan dicetak tampilannya berapa sih saldonya sekarang gitu ya. Ini pakai prosedural dulu. Operasi globalnya, operasi global itu artinya yang bisa dilakukan terhadap rekening itu secara umum adalah pembukaan rekening. Melakukan pembukaan rekening. Pembukaan rekening artinya sama aja dengan init, menginisialisasi rekening itu. Tapi kita lihat secara prosedural. Oke. Nah, karena prosedural ya cuma ada dev saja, cuma ada function saja. Oke, kita mulai dengan data. Datanya adalah list yang kosong. Ya. Lalu kemudian di sini Anda urutkan, runtutkan ya, runtutnya mulai dari buka rekening. Bentar saya. Buka rekening, kodenya berapa, namanya, saldonya. Oke. Lalu dimasukkan ke list. Isinya kode, nama, saldo. Oke, masuk ya. Terus dibuat variabel namanya rekening. Lalu ditambahkan di data yang bersifat global ini, yang tadinya kosong, ditambahkan satu rekening. Berarti ada kode, nama, dan saldo. Misalnya kodenya 1, namanya A, saldonya 1000. Masuk, gitu ya. Terus kemudian fungsi untuk menarik uang berdasarkan kodenya. Jadi kalau kodenya 1, ya kan? Kodenya 1, maka kita ambil uangnya, gitu. Ditarik berapa? Jumlahnya berapa yang mau ditarik? Nah, caranya gimana? Karena di dalam list itu pakai indeksnya mulai dari 0, maka ketika user memasukkan kode 1, itu berarti harus dikurangi 1 ya. Jadi data yang ke kode min 1 dikurangi 1,
Terus indeks kedua itu apa? Indeks kedua adalah indeks ke-1, indeks kedua. Indeks kedua adalah saldo. Jadi ini indeks ke-0, indeks ke-1, indeks kedua. Ya. Berarti indeks kedua ini adalah saldo. Lebih besar sama dengan jumlah. Jadi kalau yang duitnya dia, saldonya dia, lebih besar dari jumlah yang mau ditarik, boleh gitu kan? Dia punya uang maksudnya. Terus data yang ke kode -1, yang kedua berarti saldonya dikurangi jumlahnya. Saldonya dikurangi jumlah. Jadi kalau misalnya saldonya 1.000, mau diambil 500, berarti 1.000 dikurangi 500 sama dengan 500. Itu tarik ya. Lalu tabung. Tabung itu berarti menabung. Sama, kodenya dikurangi 1 supaya indeksnya ya. Lalu kemudian yang kedua itu adalah saldonya sama dengan kodenya ditambah. Kalau namanya nabung itu berapapun nggak usah dibatasi ya. Jadi ya udah ditambahkan. Jadi kalau saldonya tadi 500 ditambah 500 lagi jadi 1.000. Cetak berarti nampilin data kode -1. Data kode -1 berarti nampilin satu list saja. Oke. Ini secara prosedural, urut ya, uruntut. Contohnya pertama, dia buka rekening, ini. Bentar, mau saya di mana? Nah, ini. Buka rekening Anton 10.000. Lalu buka rekening Yuan 20.000. Oke, sudah. Lalu ditampilkan datanya. Datanya adalah dalam bentuk list, isinya 2. Ya, list of list ya. Ini kan list, ini list yang kosong. Ini juga list. Jadi list of list. Ini adalah tipe datanya list of list. Isi yang pertama 1 Anton 10.000, 2 Yuan 20.000. Nah, lalu ditarik. Lihat, Anda perhatikan bedanya dengan OOP. Tarik itu masih membutuhkan kode rekening, nomor rekening. Kalau uang pasti namanya narik berarti narik berapa. Tapi lihat, tarik itu tidak dimiliki oleh siapa-siapa ya, lihat ya. Tarik itu tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Saya tidak tahu tarik itu punyanya Anton atau punyanya Yuan. Di dalam pemrograman prosedural, tarik itu berlaku umum, bersifat untuk semuanya. Sehingga dia masih membutuhkan data kok nomor rekening. Padahal nomor rekening itu kan dimiliki oleh Anton 1, dimiliki oleh Yuan 2. Tapi di sini masih butuh. Kenapa? Karena tarik bersifat umum. Karena dia bukan OOP. Lalu cetak. Cetak itu juga pertanyaannya, cetak itu punyanya siapa? Ya punyanya semua. Cetak itu bisa menampilkan semua rekening. Maka dia masih membutuhkan satu. Satu itu adalah kode rekeningnya. Sama, tarik 2, cetak 2, tabung 1, cetak 1. Nah, hasilnya pokoknya ini. Yang dipentingkan bukan pada cetak tariknya gitu ya, bukan pada itu. Tapi Anda perhatikan, tarik dan cetak itu berlaku umum. Berlaku untuk semua data yang ada. Padahal di sini ada 2 data. Berarti kalau ada 10 data ya tarik dan cetak itu berlaku untuk 10-10-nya. Dan kita masih membutuhkan angka 1, angka 2, angka 3, nomor rekeningnya berapa. Itu bedanya. Kalau di OOP, kita lihat. Nah, kalau OOP, kita bayangkan. Tadi kan isinya adalah data dan logika. Ya kan? Data dan logika. Jadi datanya langsung dimasukkan di situ, runtut dijalankan. Tarik, cetak, fungsi. Dalam bentuk fungsi kan ini. Dalam bentuk fungsi. Fungsinya itu global untuk semuanya. Ya. Sedangkan kalau OOP, data dan fungsi ini terpisah. Ya. Maksudnya ini jadi satu kesatuan, tapi sifatnya untuk masing-masing objek. Jadi ini apa ya, sifatnya itu tidak global ya, tidak global. Ini tergantung datanya, tergantung objeknya. Data dan fungsi ini sebagai satu kesatuan tergantung pada objeknya. Nah, rekening bank itu bisa ngapain? Bisa melakukan buka rekening, bisa menarik uangnya, bisa menabung, bisa mencetak. Kalau tarik harus hati-hati, ada ada pengecekan, cek saldonya cukup apa enggak. Ya, kalau saldonya enggak cukup ya jangan narik gitu. Nah, berarti data diberikan kepada fungsi masing-masing, fungsi spesifik objeknya, tergantung objeknya. Lalu fungsi itu akan melakukan pengubahan terhadap datanya. Jadi kalau misalnya saldonya mau diubah, maka data yang berupa saldo itu dimanipulasi dengan fungsi, diubah dengan menggunakan fungsi, lalu fungsinya itu akan mengembalikan, mengubah data aslinya.
Dan itu berlaku hanya untuk rekening bank 1 misalnya. Kalau ada rekening bank 2 berarti sendiri lagi rekening bank 2, rekening bank 3, rekening bank 4. Jadi fungsinya itu didefinisikan di kelasnya. Mari kita lihat. Ini kelemahan bahasa prosedural ya. Saya lewati dulu. Tadi mana? Oh, belum ada ya. Sorry. Implementasinya. Tabungan tuh sudah. Oh, ada di belakang. Oke, nanti ya. Implementasinya di belakang. Oke. Jadi kita teorinya dulu. Nanti implementasinya di belakang. Nah, kelemahan bahasa prosedural adalah sulit melindungi modifikasi dari luar. Jadi kalau Anda mau mengubah, menghack istilahnya ya, menghack gitu, langsung mengubah rekeningnya itu bisa. Nah, mungkin ini belum bisa didemokan karena nanti pada saat PBO itu akan lebih kelihatan. Ya, kita hanya fokus pada bagaimana kita bisa menggunakan kelas dan objek dulu. Belum modifikasi dan sebagainya. Lalu debuggingnya jauh lebih sulit kalau pemrograman prosedural karena semuanya jadi satu kesatuan global ya, runtut. Jadi kita lebih sulit untuk mengetahui secara spesifik ini untuk siapa, punyanya siapa. Lalu sulit dikembangkan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Kalau Anda membuat proyek yang besar, maka pemrograman prosedural akan sulit. Ya. Kalau Anda misalnya contoh tipe rekening bank itu ada banyak ya, ada beda-beda ya. Ada rekening bank biasa, tabungan biasa, ada yang rekening bank deposito misalnya. Nah, deposito itu mirip dengan tabungan biasa. Bedanya adalah deposito itu hanya bisa diambil pada waktu-waktu jangka depositonya selesai. Berarti kan spesial nih. Tapi dasarnya adalah tabungan. Dasarnya sama kayak rekening, tapi dia punya sesuatu yang spesial. Kalau secara pemrograman prosedural, Anda harus nulis ulang. Anda harus nulis lagi semua-muanya ditulis ulang. Istilahnya Anda kayak 2 file gitu yang berbeda. Benar-benar ditulis sendiri-sendiri. Tapi kalau dalam pemrograman OOP, Anda punya kelebihan nanti, tidak perlu nulis ulang. Ya, tidak perlu mengulangi operasi-operasi yang sama. Kalau memang deposito itu adalah sama dengan tabungan, ya, maka deposito cuma tinggal ngikuti template-nya tabungan gitu. Bisa dibilang ngikut template-nya tabungan, tinggal nambah dikit kemampuannya sesuai dengan kemampuan dia. Nah, ini akan mempermudah sekali dalam pemrograman OOP nanti. Ya. Tapi belum bisa didemokan juga karena tujuan kita bukan pada objek oriented. Kalau objek oriented itu nanti ada di PPO ya. Oke. Nah, di dalam OOP terdapat 4 fitur yang keren yang bisa dibilang ini adalah fitur unggulannya OOP. Yang kita pelajari hari ini baru 1, yaitu abstraksi. Tujuannya hanya untuk membuat struktur data. Jadi kelas yang kita pelajari hari ini itu sebenarnya salah satu jenis struktur data. Salah satu jenis struktur data. Kalau kemarin Anda belajar list, tuple, dan sebagainya. Nah, kelas itu adalah sebuah struktur data model baru, istilahnya yang Anda pelajari. Ya. Nah, fitur utamanya apa? Ada abstraksi, ada enkapsulasi, ada inheritance atau pewarisan sifat, dan ada polimorfisme. Ya. Nah, yang kita fokuskan, saya tidak akan membahas yang lain-lain, saya akan memfokuskan pada abstraksi. Abstraksi adalah bagaimana Anda mengabstraksikan suatu masalah dalam bentuk kelas. Contoh, tadi buku. Kita punya masalah, saya akan menjual buku. Saya akan membuat sistem penjualan buku. Maka objek buku, masalah buku tadi, itu harus dibuat menjadi kata benda. Mengabstraksikan. Oke, karena buku itu menjadi fokus utama kita, maka kita harus membuat dalam bentuk kelas. Kelas buku. Pertanyaannya adalah, kelas buku itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari data dan terdiri dari fungsi. Datanya apa ya yang tentang buku? Data apa yang berkaitan dengan buku? Maka data yang berkaitan dengan buku adalah harga, kode buku mungkin, pengarangnya mungkin ya, judul, dah cukup. Diskon kalau itu mau dijual. Tapi ketika permasalahannya berbeda, buku itu mau dibuat dalam bentuk sistem informasi perpus, maka buku itu tidak perlu harga, karena bagi customer, bagi peminjam buku di perpustakaan, harga nggak penting, kecuali dia menghilangkan bukunya.
dia harus tahu harganya karena dia harus ganti kan. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau misalnya Anda mau membuat misalnya mensimulasikan sebuah AC ya, air conditioner ya, AC, maka Anda bayangkan AC itu adalah benda yang punya apa ya? Fiturnya apa ya? AC ini mau canggih nih, AC ini mau canggih. Berarti AC-nya kira-kira apa? Oh, AC itu mungkin ada suhu kan, datanya kan pasti suhu kan. Suhunya, temperatur maksudnya. Lalu apa lagi yang bisa dilakukan terhadap AC apa? Oh, status on off. Ya, terus apa lagi? Mungkin kipasnya arahnya ke atas, ke bawah, ke tengah gitu. Terus apa lagi? Mungkin apakah ada air purifier-nya atau tidak? Atau plasma cluster-nya atau tidak misalnya. Fitur-fitur apa yang kita mau expose di dalam AC? Gitu ya. Kalau kursi misalnya, kursi itu kira-kira apa? Oh, mungkin kalau kursinya itu berkaitan dengan produk dijual, ya pasti harus ada harga. Karena kursi pasti berhubungan dengan harga. Tapi kalau kursi itu sebagai benda, maka dia mungkin harus diketahui kursi itu kaki-kakinya ada berapa. Jangan-jangan cuma satu, kaki kursinya cuma satu. Atau kaki kursinya ada 4. Atau kaki kursinya 3. Atau kaki kursinya 2. Ya, tergantung masalah. Jadi, mengabstraksikan artinya adalah Anda membayangkan suatu objek, suatu benda yang masalah yang Anda mau selesaikan itu menjadi sebuah kelas, di mana kelas itu terdiri dari 2 hal, yaitu data dan berarti metode atau fungsi. Ya. Jadi ada 2 ini. Bagaimana masalah di dunia nyata itu Anda buat menjadi sebuah kelas yang terdiri dari data dan fungsi. Itu namanya abstraksi. Mengabstraksikan. Karena ini bendanya kan bisa sesuatu yang nggak jelas. Misalnya user. Bayangkan user. User itu kira-kira punya apa? Oh, user itu pasti username, password, nama, email. Ya, mungkin gitu ya. Dan sebagainya. Berarti datanya itu. Datanya adalah username, email, password. Nah, itu user. Gitu. Admin. Nah, mungkin admin akan berbeda lagi. Bisa jadi begitu ya. Oke. Nah, saya stop dulu sampai di sini, lalu kita lanjutkan. Karena yang bagian lain nggak usah dulu ya. Enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism. Anda baca saja. Nah, berarti implementasinya adalah kita mengabstraksikan kelas rekening bank. Ya, yang masalah tadi kan rekening bank. Berarti kita akan mengabstraksikan kelas rekening bank. Terdiri dari data dan fungsi. Ya, data dan fungsi. Kira-kira datanya apa saja yang berhubungan dengan rekening bank? Tadi sudah disebutkan di soal, yaitu ada nomor rekening, ada saldo, dan ada nama pemilik. Ini baru sebagian kecil loh ya. Datanya adalah nomor rekening, saldo, dan nama. Terus fungsinya apa untuk memanipulasi ini, tiga-tiganya? Yang paling penting adalah saldonya ini yang harus dimanipulasi. Maka fungsinya adalah apa tadi? Tabung dan tarik ya, atau ambil. Nah, kalau mau memanipulasi nomor rekening, ya mungkin Anda ubah nomor rekening. Kalau Anda memanipulasi nama, mungkin Anda perlu ubah nama. Itulah bedanya. Jadi, mengabstraksikan adalah bagaimana mengubah masalah dari dunia nyata menjadi kelas dan objek. Ya, menjadi suatu struktur data berupa kelas dan objek yang bisa kita manipulasi berikutnya dalam program. Saya lanjutkan. Artinya, kelas adalah apa? Kelas adalah cetakan atau template atau blueprint. Dengan kata kunci cetakan atau template atau blueprint, berarti kelas itu tidak bisa langsung dipakai. Kelas itu tidak bisa langsung dipakai. Supaya Anda bisa pakai kelas, maka Anda harus menciptakannya dalam bentuk objek. Karena ini berupa cetakan blueprint dari sebuah iPhone, maka untuk bisa dipakai, maka harus dibuat iPhone-nya dulu. iPhone-nya ada iPhone 7, iPhone 6, iPhone 10, macam-macam lah. Yang berbeda-beda kemampuannya. Kelasnya template. Ya, berupa template. Template itu isinya apa? Data dan fungsi.
Nah, di sini karena dia merupakan bentuk nyata dari kelas, maka isinya dia juga punya data dan dia punya fungsi juga. Ini juga sama, punya data dan punya fungsi. Ini juga punya data dan punya fungsi. Tapi data dan fungsinya iPhone, ini saya coret ya, iPhone 7 itu akan berbeda dengan data dan fungsinya iPhone 10. Data dan fungsinya iPhone 12 misalnya itu juga beda lagi. Ya, value-nya berbeda. Nah, jadi objek adalah hasil, ini kata kunci baru, instansiasi dari kelas. Hasil instansiasi dari, dalam bahasa Indonesia yang mudah, instansiasi adalah hasil penciptaan objek dari kelas. Hasil pembuatan objeknya dari kelas itu. Dia adalah entitas atau suatu data sesungguhnya yang bisa dipakai. Ini tidak bisa dipakai. Ini suatu, kalau Anda bayangkan seorang penjahit, ini adalah pola jahitannya. Jadi bentuk jahitan sebuah baju. Bentuk jahitan, kalau orang menjahit itu kan ada pola ya, biasanya pakai kertas koran lalu ditempeli pakai jarum. Seorangnya gunting-gunting lewat polanya itu. Lalu hasilnya jadi baju yang beraneka ragam, baju anak, baju orang dewasa dan sebagainya. Yang bisa dipakai yang mana? Ya bajunya yang asli, tapi template kertas korannya itu kan tidak bisa dipakai. Tapi semua baju itu berasal dari template kertas koran itu. Ya, itulah kelas. Oke, ini bajunya jadi baju yang berbeda-beda. Di dalam objek terdapat atribut dan fungsi. Bahasa lainnya adalah atribut biasa disebut dengan state, disebut juga dengan variabel. Sedangkan behavior atau perilaku sering disebut dengan fungsi atau metode. Ini nama-nama lainnya. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Anda boleh bertanya, misalnya, Pak, menurut saya seperti ini, apakah benar gitu? Maksudnya Anda mungkin kan berpikir sekarang kan ya, oh berarti kelas itu kayak gini, oh ini seperti ini. Nah, apakah Anda punya pertanyaan? Misi Pak, mau tanya. Ya. Berarti itu kelas itu adalah kayak prosedur yang lebih kecil gitu, ya nanti dijadiin satu jadi objek gitu apa gimana Pak? Kelas adalah betul kumpulan prosedur, kumpulan fungsi, tapi harus ada datanya. Harus ada data yang mewakili dari kelas itu. Jadi kelas itu sepasang, isinya itu data dan fungsi. Di dalam kelas terdapat data dan fungsi. Datanya itu spesifik untuk kelas itu, fungsi juga spesifik untuk kelas itu. Tidak boleh bersifat umum. Jadi misalnya kelas segitiga, berarti datanya berhubungan dengan segitiga, fungsinya juga berhubungan dengan segitiga. Kalau ada kelas lingkaran, maka datanya berhubungan dengan lingkaran, dan fungsinya juga berhubungan dengan lingkaran. Beda ya antara kelas lingkaran dengan kelas segitiga gitu. Maksudnya begitu. Oke? Oke, Pak. Ya. Terima kasih. Nah, sekarang suatu kelas berarti biasanya kata-katanya adalah kata benda, ya, kata benda yang bersifat umum. Contoh kelas mobil, kelas hewan, kelas komputer, kelas televisi, kelas manusia. Kata benda bersifat umum. Kelas mobil, kelas hewan, kelas komputer, kelas televisi, kelas manusia, kelas kelas buku, ya, kelas rekening, gitu. Kelas flash disk. Gitu. Oke, kelas itu sifatnya umum, kelas segitiga. Atau kelas bangun datar juga boleh. Bangun datar. Kelas segitiga juga bisa. Ya. Terus kalau objek, sebentar. Lanjutkan dulu. Objek itu adalah bentuk nyata dari suatu kelas. Ya, bentuk nyata dari suatu kelas. Biasanya dia bersifat khusus. Kelas sifatnya lebih luas daripada objek. Ya, lebih luas itu maksudnya lebih umum. Contoh, objek sedan itu adalah objeknya dari mobil. Jeep itu adalah objeknya dari mobil. Laptop objeknya dari komputer. Desktop, komputer desktop, PC maksudnya, itu juga objeknya dari komputer. Harimau itu adalah objeknya dari hewan. Kucing objeknya dari hewan. Mahasiswa objeknya dari manusia misalnya.
segitiga objeknya dari bangun data. Kalau sudah segitiga sebagai kelas gimana? Ya berarti ada segitiga siku-siku sebagai objeknya dari segitiga. Segitiga sama sisi sebagai objeknya dari segitiga. Kalau flash disk tadi kelasnya berarti kira-kira apa? Mungkin Kingston sebagai objeknya dari flash disk. Kalau Kingston flash disk sebagai kelasnya, berarti objeknya apa? Objeknya adalah Kingston 32 giga. Kingston serinya mungkin ya, Kingston seri 100, P100, P200 atau apa. Kalau iPhone sebagai kelasnya berarti objeknya adalah iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5 gitu. Kalau iPhone 5 sebagai kelasnya mungkin ada yang di bawahnya lagi, iPhone 5S misalnya sebagai objeknya. Bisa dimengerti ya? Jadi kelas selalu lebih luas, lebih umum daripada objeknya. Nah, di dalam kelas, tadi sudah ditanyakan, terdiri dari dua bagian yang tidak terpisahkan, yaitu data dan fungsi. Data spesifik terhadap kelasnya disebut dengan field atau atribut atau state, ini ada macam-macam soalnya istilahnya. Lalu function disebut dengan operation atau method atau behavior. Ya, behavior tadi sudah dijelaskan. Terus fungsi ada dua jenis, ada yang namanya fungsi mutator atau setter, dan fungsi asesor atau getter. Fungsi mutator berarti namanya mutate atau ngeset ya, berarti mengubah. Sedangkan asesor atau getter cuma ngambil, get kan mengambil, berarti cuma membaca, baca. Jadi nilainya tidak diubah oleh getter. Tapi kalau mutator atau setter mengubah nilainya. Misalnya saldo. Saldo, kalau Anda melakukan penabungan terhadap saldo itu, berarti Anda mau nabung, berarti dia mengubah saldonya. Berarti nabung itu termasuk dalam fungsi mutator atau setter. Kalau narik atau mengambil uang, itu juga sama, dia mengubah saldo. Berarti dia termasuk mutator atau setter. Tapi kalau cuma pengen ngecek saldonya berapa, pengen nyetak saldonya berapa, sekarang saya mau ambil saldo saya berapa sih sekarang, mau bertanya gitu, kan tidak mengubah apa-apa. Maka perintah cetak saldo itu adalah asesor atau getter, mengambil. Jadi nggak harus pakai get, gitu, nggak harus pakai kata kunci itu, tidak harus pakai kata kunci ini get set. Tadi contohnya di depan ada get saldo, set saldo gitu ya, ada get nama, set nama gitu. Tapi tidak harus. Yang penting Anda tahu maksudnya set itu artinya mengubah, get itu artinya membaca. Oke. Nah, terus kemudian data member atau variabel member, ini juga bisa dibilang variabel member atau data member atau variabel kelas, sering disebut dengan instance variable. Ya, karena dimiliki oleh setiap objek. Nah, terus ini adalah bentuk umum kelas di Python. Kelas, nama kelasnya, _2, variabel-variabel kelas, ini variabel kelas namanya. Lalu ada konstruktor, ini sesuatu yang baru, lalu ada metode atau fungsi. Sudah Anda lihat tadi di contoh kelas apa tadi awal? Segitiga ya, kelas segitiga. Wah, sudah 10.30 ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat di kelas rekening. Kelas rekening terdiri dari buka rekening, tarik, tabung, get saldo, dan mungkin ada set saldo juga boleh ya. Tapi biasanya kenapa set saldo tidak dibuat? Karena set saldo itu spesial. Kita nggak boleh ngeset saldo begitu saja, tapi harus melalui operasi tarik dan tabung. Oke. Nah, terus Anda bisa lihat sama dengan yang tadi, buka rekening itu ada kode, nama, dan saldo dimasukkan. Ini namanya inisialisasi. Ya. Terus tarik itu berarti untuk ngambil, dicek dulu apakah saldonya cukup atau tidak, terus dikurangi. Kalau tabung seperti kayak tadi. Get itu hanya untuk ngeprint, untuk menampilin saja. Bisa ditampilkan di dalam sini, atau return. Terserah kalian mau pakai model apa. Ini berarti prosedur ya. Kalau ini berarti prosedur. Kalau return berarti function. Prosedur tidak mengembalikan nilai, function mengembalikan nilai. Dah, sama persis. Sama persis, tapi Anda lihat di sini ya hanya buka rekening yang memasukkan angka 1.
Kenapa? Karena dia butuh nomor rekeningnya. Anda boleh juga ini menghapus ini, misalnya satunya nggak mau, tapi Anda harus membuat di sini auto increment. Jadi kayak Anda punya variabel kode pertamanya 0, lalu kalau ada tambahan buka saldo pertama maka ditambah 1. Jadi 0 tambah 1. Nanti kalau ada saldo kedua tambah 1 lagi, saldo ketiga tambah 1. Itu bisa. Tapi karena untuk mempermudah, maka saya langsung masukin aja angka 1. Lihat metode tabung atau fungsi tabung tidak ada 1 lagi. Bedakan dengan yang tadi, yang prosedural. Kenapa tidak perlu ada angka 1 lagi? Karena ini sudah jelas-jelas rekening 1. Jadi rekening 1 itu sudah datanya sudah ada di dirinya, sudah masuk ke dalam dirinya. Sedangkan yang kedua, lihat, ini rekening 2. Rekening 2, dia buat rekening baru. Dan itu sekali tok, dia butuh angka 2. Yang lainnya tidak perlu. Jadi angka 2-nya sudah tersimpan di dalam rekeningnya. Sudah masuk ke dalam dirinya. Ya. Oke. Cepat sekali waktunya sudah mau habis. Nah, untuk penggunaan kelas dan objek, caranya adalah dengan diakses menggunakan titik. Ya, menggunakan operasi titik. Kembali ke depan. Semuanya pakai operasi titik. Self dot ya, ini self dot. Di dalam Python, self itu wajib ditaruh di depan. Apa sih gunanya? Ini untuk mengacu pada dirinya sendiri. Ya, self itu berarti untuk mengacu pada variabel dirinya sendiri. Walaupun get saldo ini tidak ada parameter apapun, tapi dia tetap harus ada isinya self. Ya, Anda belajar dari contoh. Ya, learning berdasarkan by example ya. Belajar dari contoh. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang membuat kelas, ini contoh yang paling sederhana, terdiri dari 2 variabel X dan Y, kelas titik. Titik itu adalah sebuah koordinat ya, X, Y. Di dalam sebuah sumbu kartesian. Ini misalnya 2,1. Ini titik ya. Kelas titik ini hanya terdiri dari bagian data saja. Loh Pak, metodenya mana? Ya ini kan yang paling sederhana. Ya ini yang paling sederhana soalnya. Di dalam Python bisa. Ya. Lalu caranya gimana? Saya buat variabel dulu. Saya buat titik ya. Saya buat titik. Terus kemudian saya tampilkan nilainya X dan Y. Ini bisa kita tampilkan. Nah, kalau menggunakan cara ini, X dan Y ditampilkan secara langsung, berarti Anda langsung mengekspos nilai datanya. Sebaiknya ya proses ini yang menampilkan data X dan Y itu jangan diekspos langsung, tapi dengan menggunakan cara get saldo. Jadi Anda menampilkannya kan pakai get saldo kan, bukan pakai rekening 2 dot saldo kan, bukan. Ya, ini lihat. Rekening 2 dot saldo, bukan seperti itu, tapi rekening 2 dot get saldo. Jadi tidak langsung mengakses variabelnya. Jadi harus dilindungi dengan fungsi. Ya, dengan menggunakan fungsi. Oke, ini contoh yang tidak baik ya. Ini kan hanya untuk membuat yang paling sederhana. Oke. Nah, proses ini namanya adalah instansiasi. Proses instansiasi adalah proses mempersiapkan memori mengisi variabel kelas dengan nilai awal yang disebut dengan isian. Ini isian, disetting semuanya. Itu namanya proses inisialisasi. Ya, ini ya. Instansiasi. Proses pembuatan kelas. Nah, terus kelas titik berarti merupakan struktur data titik ya. Ini dalam hal ini adalah struktur data, namanya struktur data titik. Kelas titik dalam kasus tadi hanya terdiri dari 2 variabel X dan Y. Apakah boleh berisi dari variabel lain? Jawabannya boleh. Tapi tergantung kasusnya. Kan titik, masa titik ada X, Y, Z ya, kecuali titiknya koordinat 3 dimensi. Jadi jangan menambahkan variabel-variabel yang tidak berkaitan. Lalu variabel kelas disebut bagian data. Pertanyaannya mana bagian operasi? Nah, bagian operasi di Python tidak wajib, tapi bisa ditambahkan. Ketika Anda membuat sebuah kelas yang benar, maka harus terdiri dari 2 bagian, data dan operasi. Apakah instansiasi sama dengan inisialisasi? Jawabannya tidak. Instansiasi adalah proses penciptaan kelas.
Sedangkan inisialisasi adalah proses pengisian nilai awal. Di dalam proses instansiasi terdapat proses inisialisasi. Jadi beda. Apa itu instansiasi? Proses penciptaan kelas. Penciptaan objek, sorry. Proses penciptaan objek dari kelas, dari sebuah kelas. Itu adalah instansiasi. Oke, terus sekarang kita tambahkan sesuatu yang baru, ada show X, show Y. Nah, berarti show X dan show Y adalah variabel, ini adalah metode, ini juga metode yang dimiliki oleh kelas titik yang digunakan untuk mengakses variabel kelasnya. Ya, untuk mengakses variabel kelas. Tadi sudah, jadi kita mungkin bisa lewati. Ini berarti tampilannya berapa? Ya, tampilannya adalah show X berarti hasilnya 10, show Y berarti hasilnya 30. Dia menampilkan. Oke, sudah. Nah, terus kemudian terdapat fungsi namanya init, underscore, init. Cara ngetiknya gitu ya. Nah, terus ini dipakai untuk apa? Ini dipakai untuk, init itu dipakai untuk instansiasi. Di dalam proses instansiasi ini terdapat inisialisasi. Gitu ya. Oke, terus fungsi show Y sama show X itu dipakai untuk apa? Metode biasa. Metode kelas itu biasa. Untuk menampilkan nilai X dan untuk menampilkan nilai Y. Oke, kata kunci self dipakai untuk menunjuk pada kelas itu sendiri. Ya. Oke, lalu kemudian yang namanya metode apa? Tadi sudah ya. Metode adalah suatu fungsi yang dimiliki oleh kelas. Suatu fungsi yang dimiliki oleh kelas. Namanya bebas. Ya, bebas namanya, tapi biasanya terdiri dari dua kategori, yaitu asesor dan mutator. Set ini berarti mutator, get berarti show atau get ini adalah asesor. Ya, ini asesor. Karena hanya mengakses saja. Mutator itu mengubah. Itu namanya dengan set X dan set Y. Oke, seperti itu. Berarti bisa dibayangkan bahwa kelas itu adalah suatu struktur data. Ya, kelas itu adalah suatu struktur data yang Anda bisa pakai di dalam program. Nah, ini tadi sudah. Nah, lalu kemudian konstruktor. Ada kata kunci konstruktor. Konstruktor adalah suatu fungsi spesial, yang dikenal dengan nama konstruktor. Suatu fungsi spesial yang dinamakan dengan konstruktor. Dipakai untuk inisialisasi. Berarti Anda langsung kepikiran, tadi bagian yang dipakai untuk inisialisasi itu adalah apa? Adalah init. Ya kan? Berarti konstruktor itu adalah fungsi khusus yang namanya init. Di dalam Python loh ya. Dipanggil secara otomatis saat pembuatan objek. Berarti saat Anda membuat T sama dengan titik. Kok pakai titik koma ya? Sorry. Nah, ini adalah pemanggilan konstruktor. Setiap kelas pasti memiliki default konstruktor, walaupun tidak Anda tulis. Jadi kalau Anda tidak menuliskan apa-apa, contohnya ini, saya kembali ke yang depan. Ini kan tidak ada sama sekali kan? Ini tidak ada new ya, sorry salah. Ini tidak ada sama sekali fungsi konstruktor apapun, ya. Tapi Anda bisa titik saya sama dengan titik kurung-kurung. Ini namanya default konstruktor. Konstruktor namanya sama di dalam Python. Konstruktor namanya sama dengan nama kelasnya. Ya, jadi pada saat Anda memanggil dengan menggunakan kata ini, apa namanya nama kelasnya, itulah saat Anda memanggil konstruktor. Nah, default konstruktor tanpa parameter apapun disediakan oleh Python secara otomatis walaupun tidak kita buat. Sedangkan non-default konstruktor berarti Anda yang buat. Ya, Anda membuat sendiri. Di dalam Python namanya
def init. Dipakai buat apa? Dipakai untuk inisialisasi dan pembuatan objek. Gitu. Jadi fungsi yang di dalam Python dipakai namanya ini. Contoh konstruktor ini tadi ya, def init. Ini adalah contoh konstruktor. Self itu wajib, X dan Y itu ngikutin. Pertanyaannya, Pak, kalau misalnya saya cuma mau mengisi X saja, Y-nya nggak usah. Ya enggak apa-apa. Berarti Anda cuma buat self, X, dah. Gitu. Self, cuma gitu aja. Ya, tidak perlu pakai Y. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Bahkan cuma self aja juga nggak apa-apa. Jadi tidak harus pakai variabel. Yang diinisialisasi hanya satu. Namun secara umum biasanya kalau Anda punya variabel 2, ya berarti yang diinisialisasi juga 2 dong, gitu kan ya. Pastinya juga 2. Nah, perlu diperhatikan sekarang konstruktor dipanggil hanya satu kali saja. Konstruktor hanya dipanggil satu kali saja saat program dibuat, yaitu saat kelasnya dibuat. Jadi saat Anda melakukan ini adalah konstruktor dipanggil. Tidak mungkin Anda buat lagi. Anda buat T2 kan? Berarti T2 itu sudah beda dengan T1. Berarti ini konstruktornya hanya dipanggil satu kali kan? Ini juga satu kali. Kan T2. Kalau T1 nggak mungkin lagi, nggak mungkin manggil lagi gitu ya. Nggak mungkin. Kalau Anda memanggil lagi T1 sama dengan titik lagi, berarti titik yang lama hilang. Di-replace gitu. Ya. Jadi konstruktor hanya dalam satu kelas itu hanya dipanggil satu kali itu. Pada saat penciptaan. Ya, pada saat penciptaan pertama kali. Oke, ini contoh yang lain ya, ada person, nanti mungkin di praktikum akan lebih kelihatan lagi karena Anda benar-benar mencoba mengetik ya. Nah, ini kata-kata ini P1 sama dengan person, P2 sama dengan person, ini adalah untuk memanggil konstruktor yang namanya kelas person. Harus ada initnya ya. Nah, 36 ini adalah age. Ini juga 40 adalah age. Berarti di dalam memori, ya kalau Anda membuat rekening 1 dengan nama Anton, maka ini di dalam memori ada 2. Ya, ada dua variabel, ada 2 objek. Yang satu Anton, rekening 1, uangnya 1.000. Yang kedua Yuan, uangnya 20.000. Ya, ini sendiri-sendiri ya. Anda bisa lihat ada 2 ya. Ada 2 di dalam memori. Oke, terus kalau rekening 1 diambil 2.000, berarti rekening 1 itu yang terkurangi, yang ini enggak. Variabelnya 2 loh. Jadi yang dikurangi kan rekening 1, berarti rekening 1 yang berkurang, rekening 2-nya tidak. Ya, ilustrasinya begitu. Terus rekening 2 juga diambil, ya udah rekening 2 diambil. Rekening 1 ya diambil, ya berarti ini dua-duanya berubah. Tapi urutan kan, yang difokuskan adalah yang terakhir. Maka ini yang di warna merah. Ini juga merah, ini juga berkurang. Nah, fungsi ambil, ini ya, fungsi ambil ini, maaf, ternyata ini belum nggak sinkron ya, saya berarti salah ya. Ini harusnya tarik, bukan harus disamain ya, tarik atau ambil ya. Ini kan ambil di sini kok tarik ya, harusnya sama ya. Tarik atau ambil, nah ini harus diperbaiki, kalau di sini berarti diubah jadi ambil. Nah, berarti ini ambil, ya, proses pengambilan itu berlaku sendiri-sendiri. Dan ini disebut dengan mutator. Karena mengubah. Ya, karena mengubah. Oke, terus aturan penamaannya gimana? Di dalam Python, penamaan kelas secara harus deskriptif, harus menjelaskan kelas itu kelas apa, gitu ya. Harus, jangan kelas A, kelas B, gitu, membingungkan. Ya. Jadi Anda harus membuat yang jelas, nama kelasnya itu jelas. Biasanya diawali dengan huruf besar. Jika lebih dari satu kata, gunakan camel case. Ini biasanya dipakai di Java, ya, persegi panjang. Atau kadang-kadang ada juga yang pakai model persegi underscore panjang. Ya macam-macam. Yang penting huruf depannya huruf besar. Atau bisa juga kayak gini, persegi panjang. Ini konvensi atau aturan biasanya. Lalu tanpa spasi, ya, tidak boleh pakai spasi. Jadi persegi panjang itu sudah tahu ya, kalian pasti sudah tahu semua.
Anda boleh pakai underscore. Oke. Terus penamaan variabel dan penamaan fungsi gimana? Biasanya diawali dengan huruf kecil. Misalnya hitung bunga, hitung saldo, hitung bunga, ya, ini huruf kecil. Terus kalau nama variabel biasanya underscore x, underscore y, underscore saldo. Nah, biasanya itu. Oke, ini contoh-contoh lain, ya, ada kelas lain. Nah, ini nanti kalau di PBO akan dipelajari kotakan ini namanya adalah kelas diagram. Kelas diagram. Ini adalah khusus, simbol khusus di dalam UML. Ya, nanti akan dipelajari di PBO. Tidak boleh sembarangan buat. Ya. Terus ada metode-metode lain, seperti metode spesial namanya STR. Metode STR ini dipakai oleh Python, ya, pada Python. Ini tidak ada di pemrograman lain. Sama dengan metode toString kalau di Java atau di C++, yaitu untuk menampilkan kelas sebagai string. Jadi contoh nih, Anda bisa lihat print rec1. Rekening itu, variabel rekening 1 ini kan jelas-jelas kelas, ya. Tapi ditampilin. Nanti hasilnya gimana? Hasilnya dia akan menjalankan ini. Kode, stringnya berapa, lalu namanya, lalu saldonya. Ditampilkan dalam bentuk kalimat istilahnya. Ya, ditampilkan dalam bentuk kalimat. Nah, kalau Anda tidak punya STR, maka tampilannya tidak bisa seperti kalimat. Jadi ini tergantung kita mau buat kalimatnya seperti apa. Oke, terus ini ada tambahan-tambahan. Anda bisa menghapus objek atau menghapus atribut. Ya, Anda bisa menghapus atribut age. Ini. Kalau Anda menghapus atribut age, maka tidak bisa lagi. Ya. Ini error, ya, karena age-nya dihapus. Nah, ini jarang dipakai, ya, jarang dipakai karena secara programming harusnya nggak perlu menghapus-hapus seperti itu. Jadi kalau misalnya di Java pun nanti waktu PBO juga nggak ada kita menghapus-hapus seperti ini. Hanya di Python ternyata ada menghapus atribut dan objek. Objek bisa dihapus, tapi tidak bisa menghapus metode. Tidak bisa menghapus metode. Dia hanya bisa menghapus objek. Ini objek, ya. P1 itu kan variabel, dia bisa menghapus atribut, ini juga bisa menghapus atribut. Tapi tidak bisa menghapus metode. Jadi metode myFunction ini tidak bisa di-delete. Gitu. Nanti di praktikum mungkin akan dicoba. Terus ini juga, kalau di kelas lain, kelas sebelumnya juga penghapusan, contoh-contoh yang di belakang ini, itu akan dibahas di praktikum. Bagaimana bedanya antara aliasing, shallow copy, dan deep copy. Ya, nanti Anda bisa ilustrasinya bisa dibaca di slide ini. Apa sih bedanya mengopi secara alias, mengcopy secara shallow copy atau pengkopian dangkal dan pengkopian dalam, ya, atau deep copy. Yang pasti yang kalau Anda pengen benar-benar copy utuh, ya, pengen benar-benar ngopi objek kelasnya itu benar-benar di copy beneran, benar-benar dua hal yang berbeda, split, itu Anda perlu pakai deep copy. Ini benar-benar terpisah. Ini satu kesatuan sendiri, yang ini juga satu kesatuan sendiri. Ini deep copy. Kalau yang lain-lain, ini bukan deep copy. Oke. Lalu bagian terakhir adalah modularitas. Nanti kalau Anda sudah membuat program dengan kelas dan objek, maka sebaiknya fungsi main atau kelas main, ya, kelas main ini, fungsi program utama, akan dipisah dengan kelas-kelas Python. Jadi Anda membuat kelas sendiri, lalu program utamanya dipisah. Ya. Nah, cara pemisahannya gimana? Anda buat kelas rekening, Anda buat dalam bentuk rekening sendiri, rekening.py. Kalau Anda punya kelas segitiga, berarti Anda buat segitiga.py. Anda punya kelas lingkaran, lingkaran.py. Lalu kelas program utama, Anda mungkin bisa buat dengan nama main_rekening, atau main saja juga boleh, .py. Nah, programnya ini, dia hanya akan memakai kelasnya saja. Ya, dia hanya memakai kelasnya saja. Letakkan di dalam satu folder yang sama. Ya, letakkan dalam satu folder yang sama. Cara penggunaannya, pada kelas main rekening ini, Anda buat from rekening. Ini from rekening itu berarti from nama file. Ini nama filenya. Nama filenya adalah rekening.py. Import kelasnya. Jadi kalau nama filenya adalah segitiga, berarti from segitiga,
import segitiga. Makanya Anda perlu membedakan di aturan nama kelas. Kalau nama kelas itu selalu harus huruf besar. Ya, ini nama file huruf kecil. Gitu ya. Kalau misalnya nama filenya adalah coba, ya berarti from coba. From coba import, misalnya apa? Import user. Nah, misalnya gitu. From coba import user. Ini kelasnya kelas user, coba itu adalah nama file. Begitu ya. Oke, nanti di rumah Anda harus mereview lagi apa istilah-istilah yang ada di sini. Ada kelas, objek, lalu variabel kelas, fungsi, konstruktor, self, init, dan sebagainya. Nah, karena ini masih belum selesai, masih ada sekitar 5 menit, Pak Yuan akan melanjutkan dengan demo. Sorry kelamaan ya. Saya stop sharing dulu. Tes. Suara saya bisa didengar? Halo semuanya? Enggak dengar. Bisa tapi pelan, Pak. Masuk ke mic-nya Pak Anton kayaknya, Pak. Ya, oke. Suara saya bisa didengar sekarang? Sudah. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Iya, layarnya bisa dilihat? Layarnya? Bisa. Oke, ya ini source code yang sudah saya upload di grup Telegram. Ini tentang UKDWP ya, jadi sebuah digital wallet yang memenuhi beberapa spesifikasi yang diberikan. Jadi speknya seperti ini. Ada di file main.md ya. Nah, ini speknya. Mungkin di preview aja. Oke, nah gitu ya. Jadi ini spesifikasinya. Ya mirip-mirip seperti OVO atau GoPay gitu. Ya. Kemudian source code-nya sudah saya upload. Nah, kalau di Visual Studio Code ternyata kita bisa seperti ini misalnya. Ini nama filenya adalah UKDWP, kemudian di dalamnya ada kelas UKDW ya. Terus kalau kita klik, kita bisa melihat bagian-bagian dari kelas UKDWP ini isinya apa aja gitu. Ya. Oke, ini beberapa fasilitas yang sudah disediakan. Yang pertama cetak saldo, top up, upgrade, tukar poin, withdraw, transfer, cetak mutasi, dan yang terakhir STR ya. Ini fungsi khusus ya. Nah hari ini karena kelas ya, saya hanya mendemokan. Oke, tapi saya demonya pakai satu lagi yang lebih baru. Kita lihat ya. Oke, jadi saya akan demokan dalam bentuk interaktif. Oke, terminal saya bisa dilihat di sini, shell-nya. Saya, nah, Bisa, Pak. saya akan menggunakan kelas UKDWP. Ya, oke, terima kasih. Saya akan menggunakan UKDWP kelasnya yang disimpan di file UKDWP. Ya. Tapi saya akan import dari yang versi yang kedua. Ini saya tambahin ya tadi. Sambil nunggu Pak Anton ngajar, saya ngutak-ngatik sedikit UKDWP. Ya. Ini di Python banyak yang menarik ya. Oke, ya. Import kelasnya selesai. Saya sekarang sudah punya akses ke kelas UKDWP. Jadi cara Anda programming juga seperti ini ya. Jadi Anda bikin dulu kelasnya panjang yang isinya sebenarnya hanya gabungan dari data dan fungsi ya. Isinya ada data, biaya upgrade akun, ada saldo, poin dan seterusnya. Anda bikin dulu semua fungsinya, baru Anda buat program utamanya gitu ya. Oke. Di sini saya bikin akun pertama. UKDWP gitu ya. Terus kita kasih nomor HP. Nah, ini juga contoh ya. Jadi kalau nanti suatu saat Anda diminta mendemokan program, ini kan diminta input nomor HP ya. Jadi Anda jangan langsung nomor HP itu nggak jelas gini ya. Ini menandakan kalau Anda demonya juga nggak niat gitu ya. Jadi kalau bisa ya, walaupun random ya nomor HP-nya, nggak tahu ini nomor HP-nya siapa, tapi minimal bentuknya seperti nomor HP gitu ya. Kemudian dibutuhkan nama, ya kita ketik nama, Anda jangan ayam misalnya. Nggak ada orang yang namanya ayam gitu ya. Kita kasih nama lengkap. Jadi kalau Anda presentasi program Anda demo, terutama deskripsi ya, usahakan Anda demonya tuh pakai menunjukkan niat gitu ya. Tampilkan nilai yang mendekati gitu ya. Oke, ini akun saya, kemudian saya bisa cek saldo, cetak saldo. Nah ya, oke. Di sini saya punya akun UKDWP, nomor HP-nya sekian, pemiliknya jenis akun saya akun biasa ya, karena tadi di speknya ada akun biasa dan akun premium. Kemudian poinnya sekian, saldonya sekian. Saya mau top up, berarti tinggal, nah karena saya sebagai pemilik, maka saya harus top up lewat ini, objeknya gitu. Jadi, pada operasi yang pertama ini, saya menciptakan objek bernama akun 1, ya, yang berasal dari kelas UKDWP.
Jadi sebenarnya kelas cuma satu, tapi nanti dalam program kita bisa punya lebih dari satu objek. Tergantung dari jumlah pemilik akun kan. Kalau ada 10 orang pemilik akun, ya berarti nanti kita akan butuh 10 objek dari kelas UKDWP. Gitu ya, jadi telur dan ayam duluan mana kita sulit, tapi kalau kelas dan objek, di sini kelas dulu baru ada objeknya. Objeknya kita buat di program utama kita. Gitu, ya. Kita top up 1 juta misalnya. Oke, 1 juta ya. Nah, oke, top up berhasil, saldo saya sekarang 1 juta. Gitu, ya. Terus berikutnya, saya mau ambil uang, bisa ya, akun 1.withdraw. Oke, 200.000 ya. Saya withdraw 200.000. Nah, ya saldo saya sekarang 800.000. Oke, ternyata Pak Anton tertarik. Menarik ya. Oke, dia pengen bikin juga. Kita buatkan akun untuk Pak Anton. Nah, sekarang kita bikin objek lagi gitu. Ya. Dari kelas UKDWP. Oke. Cuma bedanya pemiliknya bukan saya, tapi Pak Anton. Jadi, objek akun 1 dan akun 2 itu berbeda. Gitu. Ya, walaupun dari kelas yang sama. Oke. Nah, ini proses seperti ini. Istilah formalnya adalah instansiasi ya. Jadi penciptaan objek dari sebuah kelas itu instansiasi ya. Nanti di PBO kalian bakal sering dengar kata itu. Oke. Nah, ini akunnya Pak Anton sudah siap. Kemudian Pak Anton langsung upgrade premium. Oke, upgrade ke akun premium. Oke. Oh, ternyata bukan ya. Saya lupa nama fungsinya sebentar. Fungsinya apa ya? Oh, lihat di sini aja. Sorry ya. Demonya agak saya lupa nama fungsi. Oh, upgrade akun. Untungnya errornya di sini ya. Jadi kan kita bisa langsung ya. Akun 2.upgrade akun. Ya. Oke. Ini juga masih error. Kenapa? Karena untuk upgrade akun, Anda butuh bayar 10.000. Sedangkan Pak Anton kan baru buka rekening ya. Jadi saldonya masih 0. Jadi Pak Anton akan top up dulu. Oke, top up 10 juta. 10 juta ya. Oke, nggak tahu mau beli apa ya. Oke, ya. Sekarang upgrade akun. Upgrade akun. Nah, oke. Sekarang kita cek nih, akun 2.cetak saldo. Sekarang sudah berubah, sekarang akunnya premium. Sedangkan akun 1, ya, cetak saldo. Oke. Nah, saya masih akun biasa, jumlah saldonya berbeda, namanya berbeda, ya, pemiliknya, nomor HP-nya berbeda. Ya, jadi antar objek, begitu Anda sudah bikin 2 objek, mereka akan independen satu sama lain. Jadi kalau Pak Anton itu ngambil uang, maka rekening saya aman, tidak berkurang gitu, ya. Oke, tapi kita sama-sama dari kelas yang sama gitu. Jadi akunnya saya dan akunnya Pak Anton berasal dari kelas yang sama. Tapi pada saat dioperasikan, maka mereka sudah memiliki jalannya masing-masing. Ya. Oke, nah mungkin demo yang terakhir adalah saya akan transfer gitu ya. Transfer ke akunnya Pak Anton, akun 2, ya, misalnya sejumlah 300.000. Oke, saya transfer, nah ya. Saya bisa tahu transfer ke akun nomor, karena biasanya digital wallet pakai nomor HP ya, jadi transfer ke akun berhasil. Kemudian saya mau lihat ya, selama saya punya akun ini, saya sudah ngapain aja, kita bisa cetak mutasi, seperti di bank ya. Ini adalah transaksi saya. Ya, transfer sebesar. Nah, kalau Pak Anton bagaimana? Kita lihat. Ya, mutasinya apa aja? Tadi kan dia baru top up, terus upgrade akun, sama terima uang ya. Nah, kita lihat. Ya. Di sini ada menerima transfer sebesar 300.000. Seperti itu ya. Ini demo singkat yang ingin saya tunjukkan karena waktunya terbatas ya. Nanti tentang source code-nya, pembahasannya akan dibahas di praktikum. Ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, Belum, Pak. belum ada ya. Oke, nah tips dari saya ya. Jadi kalian itu kalau pengen bisa ya, itu nggak cukup dengan kuliah saja ya. Kalian eksplorasi dengan buat program-program yang sederhana ya, yang bisa membantu kalian gitu. Ya, seperti usul saya di kolom chat itu ya, itu bisa ya, bisa dilakukan. Nanti Anda tinggal jalanin skripnya, Anda sudah otomatis presensi. Jadi Anda bisa kuliah, nggak perlu buka-buka lagi yang lain gitu ya. Seperti itu, oke? Itu bisa dilakukan dengan mudah gitu ya. Jadi Anda buatlah proyek-proyek kecil ya, sebagai menambah pengalaman, karena di sini programming butuh jam terbang gitu ya. Nggak cukup dengan kuliah aja, Anda kuliah cuma duduk aja nggak bisa gitu ya. Jadi harus kerja ya, harus pernah ngetik program, harus pernah berpikir, harus pernah membuat ya.
Seperti itu. Oke, itu demo singkat saya gitu ya. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, ya nanti kita ketemu di praktikum ya. Sekarang Pak Anton akan mengatur berikutnya. Silakan Pak Anton. Ya, kita foto dulu ya. Kita foto dulu. Silahkan diaktifkan videonya. Ini kan ada 3 halaman, jadi saya harus foto 3 kali. Bentar. Belum semuanya. Jangan tidur loh ya. Wah, ini halaman ketiga malah belum. Ayo. Sudah presensi kan? Oke, saya halaman pertama dulu. Susiana belum, Riani belum, James belum, Michael belum. Bentar. Halaman kedua. Halaman kedua komplit. Oke, halaman ketiga. Halaman ketiga masih belum, masih banyak yang belum. Ayo. Greviani, David Setiawan, Christopher, Dea, Christian Farel, Luciana, Lucia Vista. Wah, ini yang lain. Marcel, belum. Oke. Sudah. Oh ya, sebentar. Saya menambahkan ya. Tolong Zoom akunnya dipasangi foto ya. Jadi nggak cuma muncul nama doang ini ya. Jadi Zoom akunnya dipasangin foto ya. Jadi Anda nggak nyalain kamera selama kuliah nggak apa-apa. Tapi Zoom akunnya dikasih foto ya, supaya saya tahu siapa saja orangnya. Minimal saya tahu orangnya. Nanti diotak-atik ya akun Zoom-nya. Itu aja. Oke, sudah berarti selamat siang. Hari ini waktunya cepat sekali, jadi sudah langsung habis, tidak bisa tanya jawab. Nanti pada saat praktikum bisa dilanjutkan ya dengan lebih implementatif. Oke, selamat siang. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Siang, Pak. Ya. Makasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Suwon, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.